Mas, Hah? hari ini kamu masak nggak? Masak? Kenapa? Aku mau nyobain masak. Kamu mau nyobain masak? Mau masak apa? Mau masak orek tempe. Orek tempe? Bisa? Bisa lah, orang lu punya resepnya. Wih, oke. Kalau gitu aku belanja dulu ya. Widih, tumben nih aku belum ada nanyain mau makan malam tiba-tiba udah didatangin loh. Terus nawarin pengen masak. Wah, keren sih temanku ini. Oke lah, kali ini katanya dia mau buat orek tempe. Wah, keren-keren. Jadi sebenarnya tuh di kontrakan tuh aku gitu yang masakin teman-teman gitu, sedangkan yang lain tuh nggak pernah masak gitu. Nah, kali ini tiba-tiba ada yang nawarin masak nih. Wah, aku tertarik banget dong gitu. Nah, untuk bahan-bahannya itu lumayan banyak ya. Di sini ada kentang, ada tahu, ada tempe ya. Semuanya mau dipotong-potong kecil-kecil, dipotong dadu lah gitu kan. Untuk bumbu yang digunakannya itu lumayan ya, ada bawang putih, terus ada bawang merah, terus ada kemiri, ada cabai kan. Nah, jadi abis dia motong-motong semuanya itu menjadi ukuran-ukuran yang bagus untuk dimasak. Terus dia lanjut nih mau ngelek bumbu halusnya. Wah, di sini dia rajin banget ya, ya ampun. Oke, nah habis semuanya dipersiapkan dengan baik, nih dia mau goreng ya kan. Digoreng dulu kentangnya sampai crispy, sampai enak, diangkat. Terus dia lanjut nih goreng tahunya, diaduk-aduk. Nah, sampai dia udah matang, nggak terlalu keras ya. Lanjut, di sini mau goreng tempenya nih, digoreng sampai ya lumayan kering lah, tapi nggak terlalu kering juga. Oke, lanjut. Nah, di sini bumbu halus yang udah dihalusin itu mau ditumis sampai harum, udah keluar aromanya, baru masukin ada tempe, ada tahu, sama kentang yang tadi udah digoreng tuh. Terus diaduk-aduk. Nah, jangan lupa nih di seasoning ya, dikasih garam, dikasih micin, dikasih kaldu bubuk, terus diaduk sampai merata. Nah, lanjut nih dia mau ngasih kecap, dikasih kecap yang lumayan agak banyak ya, biar dia itu memberikan cita rasa khas gitu, yang manis-manis enak gitu. Nah, setelah masakannya matang, ini dia hasilnya. Wih, memang cantik sih, hebat sih temanku ini cuy. Nah, makan di sini ya ditemani dengan sayur ya. Di sini saya ada buat sayur kangkung, cah kangkung. Kalau kalian tertarik dengan cahnya, boleh ya dibilang di komentar. Gimana, San? Mantap. Yes. Gimana? Enak, segar, kuahnya berasa. Soto ceker, mari kita buat. Untuk cekernya di sini aku pakai setengah kilo. Untuk bumbunya sebenarnya kalian bisa pakai yang instan, cuman aku pengen buat dari awal. Pertama-tama aku mau ngerebus bentar dulu nih cekernya, bentaran aja ya, supaya dia itu lebih bersih. Setelah direbus, kita buang, lalu kita ganti airnya dengan yang baru. Selagi kita nunggu cekernya matang, kita mau ngalusin nih bumbu-bumbu yang udah kita siapin tadi. Seperti biasa pakai cobek legend. Lanjut kita mau geprek serainya 2 biji, terus kita geprek juga nih lengkuasnya. Balik ke cekernya nih, karena aku cuman punya 1 kompor, aku mau ganti dulu nih ke wajan, soalnya aku menumis bahan-bahan yang udah aku halusin tadi. Kita tumis sampai bumbunya itu udah mengeluarkan aroma, terus dia matang ya. Lalu kita masukin nih aromatiknya kayak serai, lengkuas, daun jeruk, sama daun salam. Masak sampai dia matang. Nah, setelah itu aku melanjut nih ke cekernya ya. Kita masukin nih bumbu yang udah kita tumis tadi, lalu kita aduk sampai dia enak, udah mendidih. Jangan lupa ya kita seasoning, kasih garam, kasih micin, kasih kaldu bubuk, apa yang kalian suka. Lalu kita masukin juga nih batang daun bawang. Nah, setelah dia matang baru deh kita masukin daun bawang hijau dan juga seledri. Dan ini dia hasilnya. Kalau mau yang lebih simpel kalian bisa ya pakai bumbu instan. Cuman karena aku sendiri suka ngeracik bumbu ya, makanya aku lebih memilih untuk menyiapkannya dari awal. Dan juga itu sebenarnya mudah ya. Bahan-bahannya itu bisa didapatkan. Guys, makan apa malam ini? Makan ayam lah. Wah, enak. Aku pengen ayam. Pengen ayam. Tujuh ayam. Oke, ayamnya mau diapain? Ayam cabai hijau aja dah. Ayam cabai hijau. Ya.
Oke. Ayam cabai hijau, mari kita buat. Oke guys, kali ini request anak-anak kosan pada hari ini adalah ayam cabai hijau. Walaupun akhir bulan tetap makan ayam. Aduh, apa sih yang nggak buat anak-anak kos-kosan ini? Udah kangen pada pengen makan ayam, ya udah deh kita buatin. Oke, di sini aku mau marinasiin dulu ya ayamnya pakai bumbu-bumbu yang udah tadi kita halusin, ditambahin 1 butir telur, terus kita aduk. Nah, setelah merata kita tambahin nih sedikit tapioka, ya kurang lebih 3-4 sendok makan, terus diaduk hingga merata. Lanjut, selagi kita menunggu ayamnya dimarinasi, aku mau ngerebus nih bahan-bahan sambelnya nih. Biar apa? Biar yang mengeras panjang ini bisa menjadi lembek dan gampang dihancurin. Oh iya, di sini aku mau ngulek kasar aja ya, nggak usah halus-halus. BTW, cobek legend gue kekecilan cu. Mantap gak ASMR-nya? Mantap kan? Lanjut, ayamnya jangan lupa dibolak-balik ya. Kalau udah matang kita angkat. Oke, lama masak ayamnya itu ya kurang lebih 7 menitan ya. Oke, untuk bahan sambalnya di sini mau aku tumis aja sampai harum, sampai udah agak matang kan, udah direbus tadi ya. Nah, jangan lupa kita seasoning ya. Kasih kaldu ayam, kasih micin, kasih garam. Kalau mau kasih gula jangan ya. Habis itu diaduk-aduk sampai merata. Masukkan deh ayam goreng tadi. Lalu kita aduk sehingga semua sambalnya itu merata sampai ke seluruh permukaan ayam. Dan ini dia hasilnya, ayam cabai hijau yang lezat dan bergizi. Ayo kita panggil teman-teman buat makan. Makanan udah ready guys, saatnya kita panggil teman-teman. Guys, makan yuk, udah matang nih. Parah. Ini kayak yang di restoran-restoran gitu loh. Jadi lo nggak usah keluar duit 30.000, masak sendiri bisa. Ya pak. Enak, nggak beda jauh sama yang jualan di jalan. Pencitraan guys. Jadi ngeliat orang makan tuh sebenarnya seneng banget gitu, apalagi udah nikmatin gitu kan. Lahap banget sih temen gue juga. Enak kan? Wah. Ini recommended ya buat anak kos karena mudah dan simple banget. Pengen makan apa malam ini? Mie goreng bukannya, mie goreng aja. Mie goreng. Bosen aku telur terus. Bosan telur. Ya udah mie goreng ya. Karena bosan telur, sekarang pada maunya mie goreng. Oke lah, karena saya orang baik, maka akan saya buatin mie goreng dengan bahan-bahan yang sebenarnya itu cukup sangat simple. Oke, pertama-tama saya mau menghalusin nih bumbu-bumbu halusnya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, kemiri dan juga cabai merah ya. Ada cabai hijau juga sih. Nah, di sini saya halusin semuanya secara halus. Kalau kalian punya chopper, ya itu lebih baik ya. Oke, lanjut untuk bawangnya. Di sini saya cincang, potong dadu ya, potong halus. Wah, mantap kan? Lalu untuk baksonya di sini saya potong setengah aja biar agak banyak kan. Lalu untuk topping selanjutnya itu ada tomat yang saya potong kotak-kotak dan ini hasilnya. Oke, lanjut. Pertama-tama saya tumis semua bumbunya hingga halus. Lalu saya tambahkan 3 biji telur kalian, lalu dikocok. Lalu saya tambahin air. Lalu saya tambahin ebi ini buat pemanisnya nih. Lalu masukin nih topping-topping yang kita kerjain tadi. Lalu masukin mie-nya, kita goreng, kita masak, tambahin kecap, tambahin saus tiram, tambahin micin, garam lah, ladaku lah. Habis itu masukin sayur, aduk sampai dia layu lah, masukin toge, aduk terus sampai dia layu, sampai dia matang, taburin dengan daun bawang dan ini hasilnya. Nyam-nyam, cantik banget nih, enak loh. BTW ini porsinya gede banget ya. Sarapan besok mau makan apa? Sarapan ya? Iya, Nasi goreng aja lah. nasi goreng. Oke. Nasi goreng ala anak kos. Halo semuanya. Sebenarnya nih banyak banget gitu yang request minta dibikinin nasi goreng. Ya, dan juga kebetulan di sini aku masih ada sisa nasi dari semalam ya. Jadi daripada dibuang gitu kan membazir, lebih baik kita buat. Untuk bahan-bahannya itu semuanya ada di awal video ya. Lanjut di penggorengan, di sini aku menggunakan minyak sisa dari sambal yang kemarin ada aku buat. Buat kalian yang pengen pakai minyak biasa itu juga boleh. Lanjut setelah aku menumis-numis bawang, aku mau mecahin nih 2 biji telur kalian, dimasukin lalu kita
kita orak-arik, kita aduk semuanya hingga merata dengan bawangnya juga. Nah, untuk nasinya di sini pastikan ya nasinya itu sisa semalam atau nasi yang udah dingin supaya hasilnya itu maksimal. Setelah itu aku masukin nih sambal merah. Ini opsional ya, kalian boleh pakai kecap dan juga kecap asin. Untuk pembumbuannya di sini aku menggunakan kecap ikan, garam, micin, kaldu bubuk, lalu semuanya kita aduk hingga merata hingga jadi, dan inilah dia hasilnya. Nasi goreng ala anak kos yang mudah, enak, dan simpel. Selamat mencoba. Guys, berhubung lagi awal bulan, toran, duit. Nih. Sip, apa ya? Duit. Nah, keluar dari HP guys. Mana? Buset, dari HP guys keluarnya. Ini namanya mobile banking masa depan. Yaudah, mau makan apa? Berhubung uangnya udah ada nih. Ikan deh, ikan. Ikannya mau diapain? Asam manis. Pedes tapi ya. Yang pedas. Oke. Ikan asam manis pedas. Halo semuanya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu, awal bulan bisa makan enak. Nah, jadi habis setoran tadi temen-temen tuh pada nge-request nih, katanya mau ikan asam manis tapi yang pedes. Ya udahlah, asam manis pedes ya kan. Ya udah deh, karena awal bulan nih kita buatin aja lah apa yang mereka mau kan. Nah, berhubung bahan-bahannya itu udah aku siapin semuanya, lanjut nih kita mau goreng dulu nih ikannya yang sebelumnya tuh udah dibalurin dengan terigu dikit ya. Kita goreng sampai kedua sisinya itu matang dan berwarna golden brown. Keren banget. Lanjut untuk bumbu asam manis pedesnya, di sini aku mau tumis dulu bawang bombay sampai harum, diikuti dengan cabai merah dan juga tomat. Dikonsrang-kansreng, masukin wortel lalu diaduk hingga wortelnya lemes, masukin sedikit kecap asin lalu diaduk, masukin saus sambal lalu diaduk. Setelah itu kita masukin saus tomat lalu kita aduk sampai bosen nih ngaduknya, lalu kita masukin nih sedikit air. Lanjut, selagi mau nunggu dia mendidih nih, kita masukin bumbu ya, masukin kaldu ayam, garam, micin, lalu semuanya kita aduk hingga merata. Di sini aku mau ngasih sedikit gula dan juga larutan maizena biar dia kental dan rasanya enak. Lalu kita aduk hingga matang dan inilah dia hasilnya. Kita siram nih sausnya di atas ikan gorengnya yang udah dimasak tadi, dan inilah dia hasilnya, ikan nila asam manis pedas. Ini guys sangat enak kalau dinikmatin dengan nasi anget. Buat kalian yang pengen make ikan yang lain boleh ya dicoba-coba. Selamat mencoba guys. Bintang 5 lah pokoknya. Guys, uang kita habis guys. Gimana nih? Emang sisa berapa? Tinggal 5.000 lagi. Nih 10.000 dah. Tambahin 10.000 tuh. 10.000 mau ngapain, Cok? Tidak, tambahin 4.000 nih. Nah, 14.000. Pokoknya dibikin secukupnya lah. Ya udah, tak buatin sop aja lah ya. Oke. Sop akhir bulan ala anak kos. Halo semuanya, berhubung uang ini lagi menipis banget gitu kan, habis itu ditambahin nih 14.000 sama teman-teman. Katanya nih, ya dibuat secukupnya. Ya udah deh, kita buatin aja sop ala anak kos yang sebenarnya harganya itu tuh nggak nyampe 15.000. Kalian penasaran? Ini dia. Jadi semua bahan ini mau dipotong dulu. Ada kol, ada kentang, ada wortel, bakso-baksoan, daun bawang, seledri, kita potong semua ya. Stuk sayuran dan baksoannya itu sekitar 10 ribuan. Lanjut di air mendidih aku mau ngerebus dulu ikan terinya untuk mengeluarkan kaldunya. Setelah itu mau kita rebus dulu ya bahan yang keras-kerasnya dulu ini. Nah setelah dia lunak baru kita masukin nih kolnya, diikuti dengan bakso-baksoannya kita masukin, lalu kita rebus, kita aduk. Setelah dia mendidih lanjut nih kita mau bumbuin pakai bumbu instan aja ya. Kalau pakai ini nih tak payah lah kopek-kopek bawang, potong-potong susah-susah, tinggal cemplungin aja nih bumbu lalu kita aduk merata, nggak usah kasih micin, garam, ini udah enak. Oh ya gue mau masukin dikit aja nih ya kecap ikan biar lebih berasa. Nah setelah dia mendidih udah mulai matang, kita masukin nih daun seledri, daun bawang, lalu kita aduk semua hingga merata, dan inilah dia hasilnya, sop akhir bulan ala anak kos ditemani dengan goreng-gorengan. Ini guys, enak banget di akhir bulan, uangnya udah menipis, makan masih enak. Lihat teman-teman pada lap semua makannya ya. Mudahan besok kiriman datang. Selamat mencoba. Pak, malam ini mau makan apa? Spicy chicken wings.
Spicy chicken wing. Ayam mahal, Cok. Akhir bulan nih. Yalah, masa sayap doang nggak dapet sih 10.000? 10.000. Ya udahlah, gue buatin ya deh. Spicy chicken wings. Halo semuanya. Apa kabar nih semuanya di akhir bulan atau akhir tahun yang berbahagia ini? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Ya seperti biasa kembali lagi di segmen akhir bulan. Makan enak walaupun dompetnya melarat, tapi itu tidak masalah. Selama semuanya senang, saya juga senang walaupun saya susah. Oh ya, seperti biasa ya, resepnya itu sudah ada di video, tinggal disimak aja. Oh ya, sebelumnya tuh sorry banget ya, aku tuh lama banget gitu nggak buat video itu karena banyak tugas nih dari kampus, sibuk juga. Karena prioritasku itu adalah kampus, maka aku harus menyelesaikan semua tugasnya walaupun dengan terpaksa ya. Makanya videonya ini nggak aku lanjut dulu sementara, tapi nggak apa-apa karena aku bisa membuat eksperimen memasak di waktu aku senggang. Jadi itu lumayan bermanfaat ya. Mungkin nanti kalau tugasku udah mulai selesai, aku bakalan lanjut lagi buat kontennya. Oh iya, BTW gimana nih rencana akhir tahun kalian? Apakah sudah menemukan sesuatu yang menarik untuk dikerjakan? Semoga rencananya ada ya. Oh ya, ini BTW masakannya udah selesai. Inilah dia, spicy chicken wing ala anak kos yang mudah, simple dan enak. Jangan lupa di recook. Selamat mencoba.